Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan Lentera ya untuk dosen. Jadi di sini ada beberapa agenda yang akan saya coba bahas ya. Kenapa, apa itu Lentera dan kenapa harus Lentera, apa kendala penerapannya, solusi terhadap masalah Lentera dan juga pelatihan Lentera itu sendiri. Jadi kalau kita masuk latar belakang, jadi Lentera itu sebenarnya Learning Management System ya, atau LMS yang kita custom dari aplikasi dasarnya yang namanya Moodle. Nah, Moodle ini digunakan secara luas di banyak perguruan tinggi. Ya, aturan kita di BKD, LKD termasuk aturan di penjaminan mutu itu Lentera itu wajib digunakan ya. Dan kita saat ini harus memaksa teman-teman semua ya dalam tanda kutip dalam hal yang baik untuk bisa menggunakan Lentera karena ini berpengaruh pada banyak hal ya, termasuk pengaruh pemeringkatan kita atau pengaruh terhadap berapa banyak pihak internal UIN Alauddin yang mengakses website UIN Alauddin atau mengakses Lentera. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa Lentera itu di custom dari LMS model, Learning Management System model, yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Kalau Lentera ini kita gunakan, ini akan bisa mendukung pemeringkatan kita ya dari sisi banyaknya jumlah viewer ya atau jamaknya jumlah pengunjung website kita dari internal kita sendiri. Jadi kalau dosen tidak menggunakan Lentera, kemungkinan mahasiswa juga tidak menggunakan Lentera. Nah, ini kita akan kehilangan pengunjung-pengunjung website kita sendiri. Itu sebabnya ini harus kita gunakan ya untuk membantu institusi kita UIN Alauddin. Jadi Lentera ini juga terintegrasi dengan Siaka dan Monef Daring ya. Tapi fungsi Monef Daring nanti di semester depan itu akan hilang fungsi editnya, jadi hanya ada fungsi Lentera di situ. Jadi kalau tidak menggunakan Lentera itu akan dokumentasinya tidak akan bisa masuk ke BKD LKD ya, termasuk ke BKD Sister. Nah, ini Lentera akan kita kembangkan ya, dan sebenarnya Lentera ini jauh lebih bagus daripada Google Classroom ya, LMS punya Google ya, karena kalau Google kita menggunakan server mereka ya, menyimpan data kita di servernya Google. Kalau kita pakai Moodle, kita bisa gunakan atau menyimpan database kita sendiri ya, tidak perlu menggunakan pihak luar. Ada yang mengatakan bahwa Lentera rumit apa dan sebagainya ya. Sebenarnya kita belajar sesuai kebutuhan kita saja ya. Jadi seperti yang saya akan berikan di sini itu sesuai kebutuhan kita saja. Ya, kebutuhan kita untuk menggunakan learning management system. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala bahwa Lentera itu rumit ya, kita akan adakan pelatihan ini ya, atau saya akan membuat video pelatihan ini untuk bisa digunakan oleh teman-teman semua. Jadi di awal kita selalu dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya, Lentera UIN Alauddin HID. Kita login, kita memasukkan akun kita atau NIP kita dengan password yang sudah diberikan oleh Pustipat ya atau pihak-pihak yang terkait. Nah, dashboard tampilan kalau kita sudah login itu seperti ini ya. Nah, ini adalah dashboard tampilan dari akun dosen untuk dosen-dosen yang sudah mengajar. Nah, biasanya tampilan untuk mata kuliah itu seperti ini ya. Tampilan awal dari mata kuliah itu seperti ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita lengkapi dalam LMS Lentera ini ya. Jadi saya akan langsung praktek saja. Yang pertama yang harus kita lengkapi itu adalah di bagian bawah pengumuman ini ya. Ya, kita hidupkan ini ya, mode ubah. Jadi kalau kita pertama kali menggunakan Lentera atau sudah ada mata kuliah kita, biasanya tampilan defaultnya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau edit, kita hidupkan mode ubah. Saya kira ini semua sudah tahu.
Nah, di bagian bawah pengumuman ini kita tambahkan dua aktivitas ya, dua aktivitas. Jadi yang pertama itu rencana pembelajaran semester RPS, dan yang kedua itu adalah absensi. Absensi yang berisi 16 kali sesi pertemuan ya. Nah, ini saya akan mulai bagaimana kita memasukkan RPS. Pertama-tama sediakan file RPS-nya ya. Jadi sediakan file RPS-nya, di mana itu kita sediakan. Jadi saya coba di sini masuk ke ya Lentera ini 226. Nah, saya sudah menyiapkan file RPS. Jadi karena ini contoh, saya pakai saja file RPS saya ya, RPS Cyber Security. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam Lentera ya, masukkan. Jadi kalau RPS-nya sudah disiapkan ya, kita tinggal masukkan. Bagaimana cara masukkan ya? Di bagian pengumuman ini kita tambahkan sebuah aktivitas. Tambahkan aktivitas, masukkan berkas ya. Jadi kita ambil aktivitas, ada sumber itu kita ambil berkas. Berkas kita tambah ya, masukkan RPS mata kuliah apa. Misalnya saya RPS LMS Lentera misalnya ya namanya. Tapi kita sesuaikan namanya dengan apa mata kuliah kita ya. Kalau saya ini anggap mata kuliahnya adalah LMS Lentera. Nah, ini kita bisa tambah deskripsi di sini kalau mau tampilkan. Jadi kita mau tampilkan rencana pembelajaran semester. Kalau enggak mau juga boleh, pembelajaran semester mata kuliah LMS Lentera ya. Misalnya. Nah, ini kalau kita mau tampilkan, kita klik di sini tampilkan. Kalau tidak mau ditampilkan, enggak usah diklik di sini. Nah, nanti akan kita simpan dan kembali ke mata kuliah. Sorry, ada yang kita belum ambil filenya ya. Jadi setelah kita tulis rencana semester, file RPS-nya masukkan. Kita choose file ya. Saya cari kita punya file tadi. Saya ada di folder Lentera ini. Ini cyber. Saya pakai RPS contoh ya. RPS LMS Lentera. Kita kasih nama saja LMS Lentera. Ini karena ini contoh. Jadi saya unggah file ini. Maka saya kemudian menyimpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, RPS ini sudah muncul ya di bagian bawah pengumuman ya. Pengumuman ini kita bisa isi apa saja, termasuk informasi kapan mulai jadwal kuliah ya, ada tugas atau apa, itu bisa kita isi saja. Jadi ini sudah default ya pengumuman itu. Nah, ini yang pertama RPS. Jadi kita menyediakan RPS untuk mata kuliah kita ya, namanya RPS LMS Lentera. Nah, ini yang harus kita lakukan pertama kali. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memasukkan kehadiran atau absensi ya. Jadi saya kasih nama biasanya absensi ya. Absensi itu kehadiran. Saya tambahkan di sini kehadiran ya. Kemudian saya simpan kembali. Kita bisa rubah namanya, misalnya ini adalah absensi mata kuliah LMS Lentera misalnya. Nah, kita bisa ganti di situ ya. Jadi absensi LMS mata kuliah Lentera. Nah, sekarang kita klik ini. Kita mau menyediakan absensi sebanyak 16 kali pertemuan ya. Jadi kita akan wajib melakukan pertemuan 16 kali. Saya klik ini. Kemudian saya tambahkan sesi ya. Sesi ini dimulai hari ini ya. Hari ini sesi ini absensi LMS Lentera ya. Saya menambahkan. Nah, ini kita di bagian bawah sini tambahkan sesi, kita bisa melakukan pengulangan ya. Jadi saya ulangi sesi berikut. Ini hari apa sekarang? Sekarang saya buatnya ini di hari Kamis ya. Hari Kamis kita ulangi dia setiap minggu ya. Ulangi sampai bulan berapa? Sampai bulan Juni ya. Karena kita cuma mau dapat 16 kali pertemuan ya. Saya tambahkan, kalau masih kurang ya kita tambahkan aja sesinya. Ini sudah berapa? 18 ya. Kita hapus saja 2. Kita hapus 2. Oke. Jadi sudah ada 16 kali pertemuan dan dimulai dari hari ini ya. Kalau kita mulai hari ini kita bisa absen. Cuma karena di sini pesertanya cuma saya sendiri ya, saya absen saja misalnya. Saya hadir
simpan kehadiran. Nah, kalau sudah absen maka tandanya seperti ini. Kita sudah selesai di sesi pertama. Nanti sesi berikutnya juga begitu, absensi yang tanda segitiga ini ya, lakukan presensi, kemudian presensi mahasiswanya ya. Jadi mahasiswa bisa saja dia lakukan presensi langsung, bisa juga dia lakukan kita yang melakukan presensinya ya. Jadi kita yang absen. Jadi kalau seperti saya biasa sebelum 15 menit pertama itu saya absen ya. 10 sampai 15 menit saya absen karena setelah 15 menit saya tidak akan absen lagi ya. Saya anggap itu mereka sudah terlambat. Nah, ini yang ada di bagian umum ya. Jadi ini LMS ini kita anggap bagian umum ini ya. Di bagian umum ada pengumuman, RPS, LMS Lentera, ada absensi. Ini ada 3 komponen yang penting yang ada di Lentera kita. Nah, selanjutnya kita nanti akan menggunakan 16 topik. Artinya ada 16 pertemuan yang harus kita lakukan. Di sini kita punya topik baru 4 ya. Kita harus bikin menjadi 16 topik. Bagaimana caranya? Ya tambah topik saja. Jadi kita ke sini, kita tambah topik. 4 berarti kita tambah 12 lagi. Ya. Ini saya tambah 12 topik, tambah. Maka kita sudah punya 16 topik ya. Dimana misalnya topik ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Kemudian topik ke-16 itu ujian akhir semester. Ya. Nah, ini ada topik 1 ya. Topik 1 kita kasih judul. Saya biasanya kasih nomor ya. 01 pengenalan Lentera. Pengenalan LMS Lentera. Ini judulnya ya. Saya kasih judul pengenalan LMS Lentera. Nah, biasanya kalau kita mau data kita itu masuk di dalam pokok bahasan atau kita mau menjelaskan pokok bahasannya ya, bagian judul ini kita tambah pokok bahasannya ya. Jadi kita lakukan ubah topik ya, pengenalan LMS Lentera. Misalnya materinya adalah apa itu Lentera dan Moodle ya, misalnya materinya ya. Bagaimana tata cara penggunaannya. Jadi ini terkait materinya ya. Tata cara penggunaannya, kelebihan. Jadi tata cara penggunaannya, kemudian kelebihan Lentera. Nah, ini kita bisa kita simpan ya perubahan ini, dan dia akan muncul di bagian bawah materi pengenalan LMS ini. Nah, ini kalau di Monef Daring dia akan muncul di bagian pokok bahasan ya. Kalau kita mau munculkan di pokok bahasan. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Nah, ini baru pokok pengenalan LMS, pokok bahasannya. Nah, sekarang kita mau masukkan materinya ya. Materinya Lentera seperti apa? Ya, kita mau masuk PowerPoint ya. Saya mau masukkan PowerPoint atau PDF ya. Kita masukkan PDF yang dari materi saya. Saya tambahkan masuk pengenalan LMS Lentera ya. Ini namanya terserah kita. Kita mau pakai tampilan atau tidak, ambil cari file PDF-nya atau file PowerPoint-nya. Cuma ingat ada batasan. Ini saya ambil file PDF ini saja ya. Saya open pengenalan LMS Lentera. Saya unggah file ini ya. Ini filenya sudah ada ya. Ini file PPT atau file PDF. Saya masukkan, kemudian saya simpan ya. Maka di materi 1 ini sudah ada materi PowerPoint atau PDF-nya yang menjadi sumber materi dari mahasiswa kita ya. Nah, ini yang dilakukan di tahap awal ya. Jadi kita mengisi topik tadi, masukkan RPS mata kuliah kita, sudah kita lakukan. Kita daftar sesinya, 16 pertemuan sudah kita lakukan. Kita isi tadi RPS, kehadiran sudah juga kita lakukan.
kita tambah 16 menjadi 16 topik, ini juga sudah kita lakukan. Nah, ini kita mau masukkan file berkas tadi PPT atau PDF ya, materi ajar ya. Ini materi ajar yang mau kita masukkan. Nah, materi ajar macam-macam. Kita juga bisa menggunakan video pembelajaran misalnya ya dari YouTube. Misalnya kita mau pakai link dari YouTube ya. Dari mana link YouTube? Nah, ini kita cari link ada. Jadi ada kebetulan YouTube saya misalnya ya. Link ini linknya ya. Link YouTube saya ini misalnya kita ke YouTube ya, link YouTube saya ini saya searching. Nah, ini materinya ya. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Pengembangan perangkat lunak. Ya. Kita review sedikit ya. Jadi ini materi YouTube, materi dari YouTube. Kita ambil nanti alamat linknya saja ya. Link YouTube ini kita klik link YouTube ini, kita copy ya. Nah, kemudian kalau kita menjadi materi ajarnya berupa video, kita tambah saja aktivitasnya. Kasih masuk URL-nya saja ya, tambah. Nah, di sini kita pilih URL-nya. Kasih masuk ya, video pembelajaran, video belajar. Misalnya Lentera saja ya, walaupun ini bukan contohnya Lentera. Video belajar kita simpan ya. Nah, nanti pada saat kita mau pakai ya, mahasiswa kita misalnya mau belajar secara online, dia tinggal klik ini video belajar. Pengembangan perangkat Ini lunak. langsung masuk ke sini ya, masuk ke materi YouTube ya. Nah, selain dari materi YouTube, kita juga bisa kita juga bisa menggunakan materi dari link internet ya. Link internet itu ya ada halaman internet ya yang terkait Moodle atau apa ya, kita tinggal masukkan. Jadi ada link internet atau materi tertulis dari internet. Itu pakai URL juga. Kita tambahkan di sini. Ya, pilih tautannya. Oh, tadi saya ada tautan materi Moodle ya. Saya ambil satu materi di link Moodle. Ya, ini materi Moodle. Kasih nama. Kasih masuk saja link eksternalnya, sudah kita simpan. Nah, setelah kita simpan, ini adalah materi Moodle. Saya klik ini materinya, maka kita akan menuju klik satu kali lagi ke Moodle-nya. Ya, materi Moodle-nya. Tunggu dia verifikasi. Nah, ini tentang seputar penggunaan Moodle ya, ada diskusi tentang seputar penggunaan Moodle. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Apalagi, nah kita biasanya menggunakan Google Meet ya. Jadi kita kan pakai Zoom ya, tapi Google Meet juga bisa kita gunakan karena dia free. Kita bisa gunakan Lentera untuk melaksanakan kuliah online. Ya, kuliah online tapi datanya terdokumentasi tetap di LMS. Jadi saya misalnya mau menggunakan Google Meet untuk online learning. Saya kebetulan lagi tidak ada di kampus, saya coba melakukan kelas online. Ya, apa yang saya lakukan? Saya pakai Google Meet yang ada di sini. Ya, jadi ini ada Google Meet, saya tambahkan. Ya, ini misalnya ini kelas online Lentera, kita kasih nama gitu ya. Nah, ini kelasnya, kemudian kita generate URL-nya. Nah, generate URL-nya kita harus menggunakan akun ya, akun kita untuk menghasilkan ini ya, menghasilkan Google Meet. Nah, ini dia sudah menghasilkan Google Meet ya. Saya simpan, kembali ke mata kuliah. Nah, kelas ini kita jalankanlah pada saatnya. Nanti kita bisa atur di sini waktunya ya. Ubah pengaturan. Kita atur waktunya tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, misalnya 12 Februari itu jam 9.00 sampai misalnya 9.30 misalnya. Nah, ini kita simpan.
Nah, kita lihat sekarang jam 9:02 ya. Kelas online saya sudah bisa jalankan. Nah, ini saya masuk ke ruang. Nah, ini sudah ready kelas online kita ya. Getting ready, kita tinggal join now. Use mikrofon dan kamera, allow semuanya. Nah, kelas kita sudah jalan. Ini kelas Lentera. Kita tinggal tunggu mahasiswa kita untuk join ya, masuk ke dalam kelas ini. Ya. Oke. Ya, jadi kita masuk ke Google Meet ya. Silahkan kita lakukan online kelas dan ini tersimpan datanya di Lentera. Jadi kita akan tahu berapa banyak kelas online yang dijalankan ya. Jadi ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi berapa banyak kelas online yang kita lakukan. Nah, ini informasi-informasi yang bisa ada. Kita bisa minimalnya bagaimana? Minimalnya ada materi lah di sini ya. Ada materi ajar itu minimal. Kalau dia kelasnya adalah offline ya. Kalau kelas online berarti ada kelas ini, ada juga materi ajarnya. Nah, ini yang harus ada dalam suatu topik topik pembelajaran dalam satu pertemuan ya. Ini bisa salah satunya. Kalau kelas online harus ada lenteranya. Nah, ini juga tadi kembali perhatikan bagian umum ini ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau memberikan kuis ya atau ujian ya. Nah, kuis itu bisa kita lakukan dengan memasukkan data ya, memasukkan data kuis. Jadi saya langsung bikin saja topik kedua ya. 02 pengembangan misalnya ya, kita kasih judul saja pengembangan LMS Lentera. Nah, ini kasih judul ya, minimal tadi kita kasih tambah materi ya, materinya itu kita tambah berkas ya, tambah berkas, kita kasih sama saja materinya, tambah pengembangan LMS Lentera misalnya. Oke, kita pilih filenya, enggak apa-apa kita pakai file yang sama tadi. Ini PDF pengembangan LMS Lentera. Saya unggah filenya, maka sudah ada materi di pertemuan kedua. Kita tunggu sedikit. Dia agak lambat ini prosesnya. Ini sudah ada ya. Mengenai LMS Lentera, saya simpan dan kembali ke mata kuliah. Jadi topik 2, jadi saya selalu kalau saya pakai nomor ya supaya kita tahu dia pertemuan minggu keberapa ya. Nah, ini double. Kalau double hapus saja salah satunya ya, hapus. Nah, sekarang yang kita mau lakukan berikutnya adalah membuat ujian. Nah, membuat ujian itu ada dua ya, ada membuat esai, ada juga membuat pilihan ganda ya, yang biasanya umum kita pakai itu dua, ada esai, ada pilihan ganda. Esai itu enak buatnya, gampang buatnya, tapi jawabnya atau menilai itu cukup susah. Saya misalnya mau buat suatu kuis esai ya, saya tambahkan di sini. Saya bilang kuis esai. Ya, saya simpan. Waktu pengerjaan boleh kita atur, misalnya esainya besok ya. Atau kalau hari inilah ya, esainya hari ini kita mulai jam 9:05, berakhir jam 9:15 misalnya. Nah, ini kuis esainya sudah ada, tinggal kita mau memasukkan soalnya ya. Ini edit quiz ya, kita tambah pertanyaan, sebuah pertanyaan baru. Saya mau bikin soal esai, pilih esai, saya tambahkan. Nah, ini soal misalnya nomor 1 ya, saya kasih soal esainya, saya cari dulu di file ya, soal esai txt. Nah, ini ada soal
esai saya masukkan di sini, jelaskan secara kritis posisi. Nah, masuk ya, ini nomor 1. Kita langsung simpan saja perubahan. Ya, nomor 2 ada pertanyaan lagi. Quiz, esai. Kita masih masuk edit quiz ya. Nah, soal kedua tambah lagi sebuah pertanyaan baru. Ini sudah mulai ada errornya di sini ya. Quiz esai. Edit quiz, kita biasanya ini ya, kasih pertanyaan acak. Ini asal saja soalnya ya. Kemudian tambahkan lagi. Nah, ini dia. Ini gejala yang ada di laptop saya saja ya. Tapi umumnya sih semua teman-teman sudah tahu ya, pada saat membuat esai seperti tadi yang nomor 1 ya, itu dilakukan. Jadi masukkan semua soal-soal esainya. Nah, nanti soal-soal esainya itu akan muncul seperti ini. Jadi saya kasih lihat contohnya. Misalnya ini ya. Contoh soal esai, ujian misalnya ujian tengah semester. Nah, nanti kalau kita input semua, itu akan masuk ini. Kemudian kita kasih nilai ya, jadi seperti ini 8 nomor. Satu nomor kita kasih nilai 12, ada 13, nanti totalnya 100, baru kita kemudian simpan ya. Nah, ini bisa kita tambahkan terus ya. Kalau sini menambahkan, dia selalu error ya. Error ini hanya ada di laptop saya. Nah, intinya semua teman-teman bisa lakukan penambahan seperti ini. Nah, ini kalau kita soal esai ya, jadi masuk satu persatu saja kalau esai ya. Nah, biasanya yang orang kesulitan itu kalau bikin soal pilihan ganda, dan kita menggunakan dalam kondisi ini kita akan menggunakan format icon ya. Jadi kita akan menggunakan file dan langsung memasukkan ya, karena kalau kita melakukan penginputan satu persatu pilihan ganda ada ABC-nya itu terlalu lama ya, sehingga yang bisa kita lakukan di sini itu misalnya kita bikin quiz pilgan atau pilihan ganda ya. Saya bikin quiz tambah quiz pilihan ganda. Ya, waktu pekerjaan misalnya hari ini jam 15 misalnya, atau lewat sampai lewat 30 misalnya. Kita simpan. Ini adalah soal pilihan ganda. Nah, di soal pilihan ganda di sini saya mau menggunakan saya klik quiz pilihan ganda ya, edit quiz. Saya mau menggunakan penginputan yang menggunakan bank soal. Nah, artinya apa? Saya harus isi bank soal itu. Bagaimana caranya kita mengisi bank soal? Ya, di bagian edit quiz ini kita import file. Jadi saya punya file di sini. Ya, file untuk pilihan ganda ini soal quiz. Soal quiz pilihan ganda ini ada sekitar 10 nomor. Nah, soal quiznya ini kalau di komputer Windows kita bikin pakai file Notepad ya. Kalau di MacBook kita pakai text edit ya. Jadi kalau di MacBook itu kita pakai aplikasi yang namanya text edit ini ya. Tapi kalau di Windows dia pakai Notepad ya. Kita gunakan Notepad. Nah, sekarang kita coba masukkan tadi bank data ya. Kita impor. Jadi dari halaman quiz ini sebelum diisi kita impor dulu soalnya. Soalnya itu dalam format icon. Format icon itu sesuai dengan format Notepad tadi ya. Jadi format icon ada Notepad-nya di sini. Saya kasih masuk. Pilih sebuah file ya. Saya kasih masuk di sini file pilihan ganda ya. Ada soal pilihan ganda. Nah, ini pilihan apa? Quiz pilihan ganda. Ya, unggah file ini ya. Kemudian masuk di format icon, sudah masuk, kita import.
Nah, pada saat kita impor begini, kita memasukkan 10 soal ke bank data, ya. Ini ada 10 soal bank data 1 sampai 10. Nah, ini artinya di bank data sudah ada 10 soal. Nah, sekarang 10 soal ini kita bisa bikin bank data sampai 100 soal, 1000 soal. Itu tidak ada masalah. Kita cuma mau pakai 10, ya. Nah, di sini kita kembali ke kuis pilihan ganda. Saya cuma mau pakai 10, saya edit kuis. Saya tambahkan dari bank soal, ya. Kemudian dari bank soal itu saya cuma mau ambil yang ada 14 ini yang tidak penting, ada 10 yang saya mau ambil yang ada nomornya ini, ya. Jadi saya ambil semua dulu, yang tidak ada nomornya ini kita buang saja, ya. Nah, ini ada 10 soal saya ambil. Ya, ini ada soal salah-salah, ya, ada 4 soal salah. Saya buang saja ini. Kemudian saya tambahkan yang soal terpilih. Nah, ini soalnya sudah ada 10 soal, ya. 10 soal pilihan ganda, kita kasih nomor saja satu semua, ya. Nilainya 1, nilai maksimalnya 10, kita simpan. Ya. Nah, jadilah soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini kita bisa langsung jadikan kuis, ya. Dia mulai dari jam 9.09, sekarang sudah 9.13. Berarti kita bisa coba kuisnya. Kita mencoba kuis sekarang. Nah, ini kuisnya sudah jadi. Kita jawab A, nomor 2. Misalnya kita jawab B, nomor 3. Kita jawab C, misalnya nomor 4 kita jawab D, misalnya. Ya, nomor 5 kita jawab sembarang di sini, misalnya, ya. Selanjutnya kita nomor 6 kita jawab juga, jadi asal saja dulu, ya. Kita jawab juga, kita jawab lagi, kita jawab lagi, ya. 10 nomor, ya, kita jawab. Nah, ini langsung keluar nilainya, ya. Ini kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini nilai 2 dari 10, hanya 20%. Jadi kita, ini yang merah salah semua, 9, 10 aja yang benar. Ya, ini sudah terperiksa. Nah, ini kalau kita menggunakan soal pilihan ganda, ya, kuis pilihan ganda. Kalau esai itu persoalannya kalau memeriksa, ya, kita harus periksa satu persatu. Saya kira kalau sudah biasa pakai soal esai, misalnya di sini saya kasih contoh soal esai, bagaimana kita memeriksanya, ya. Oh, ini sudah tidak ada soalnya, ya. Tunggu dulu, saya lihat yang masih ada. Ini, ya, ujian tengah semester. Ini yang telah mengerjakan 29 orang. Nah, ini kalau kita periksa untuk esai itu setiap soal itu harus ada nilainya. Nah, ini yang bikin orang biasa malas bikin soal esai, karena nilai ini kita masukkan satu persatu. Kita periksa soal, jadi kalau 10 soal esai kita buat, satu siswa kita 10 kali periksa itu setiap nomor. Kemudian masukkan nilai di setiap nomor. Nah, ini yang biasa bikin banyak dosen malas melakukan esai, ya. Beda dengan pilihan ganda, begitu selesai nilainya sudah bisa langsung keluar, ya. Tapi, ya, kalau kita punya kewajiban harus pakai esai, ya, susah untuk menghindari yang seperti ini, ya. Kalau kewajiban pakai esai, yang jelas ini terdata. Kalau kita bikin langsung nilai saja di sini manual nilainya, ya, itu pendataannya yang jadi persoalan. Nah, ini semua yang terkait dengan soal. Oh, ada satu lagi, ya, mengenai tugas, ya. Nah, bagaimana kita membuat tugas? Jadi saya kembali lagi ke LMS Lentera. Nah, tugas itu kita pakai penugasan atau assignment, ya. Ini penugasan. Nah, penugasan bisa langsung diperintahkan saja, tugas LMS Lentera misalnya. Misalnya buatlah file presentasi dengan PPT terkait LMS Lentera. File presentasi dengan PPT sebanyak 20 slide misalnya. Slide terkait LMS Lentera.
Oke, setelah itu kita apa? Ya, kalau misalnya tugas-tugas yang kita berikan itu dalam bentuk file Word atau PPT itu bisa kita upload. Tapi kalau cuma perintah saja, teks itu begini saja ya. Ya, sifatnya ya sini tampilkan saja deskripsi ya. Atau di sini bisa tampil deskripsi, bisa juga tampil saja di bagian penugasan. Nah, kita kasih waktu di sini pengumpulan mulai hari ini sampai 19, 1 minggu kita kasih waktu. Ada juga yang mengingatkan waktu pemeriksaan ya. Nah, ini sudah kita buat simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, kita lihatlah tugas LMS Lentera. Nah, nanti juga mahasiswa kita melihat tugasnya. Ya, kita lihat apa tugasnya. Oh, tugasnya cuma ini, buat file presentasi sebanyak 20. Jadi cuma teks ya. Nah, kalau ada mahasiswa sudah mengumpulkan tugasnya, maka di sini akan muncul dikumpulkan berapa orang ya. Cuma karena ini cuma saya sendiri anggotanya ya, tidak ada mengumpulkan. Ya, jadi yang kumpulkan nanti diperiksa ya. Ya, periksa satu-satu. Ada yang bilang pemeriksaannya kenapa harus di-download? Kenapa tidak langsung muncul? Ya, memang saat ini kita download ya. Sebenarnya ada plugin yang membuat pemeriksaan itu tidak perlu di-download. Cuma Lentera kita, plugin itu ada aplikasi yang disuntik masuk ke dalam Lentera. Kemudian dia bisa menghidupkan yang seperti itu tadi ya, tidak perlu melakukan download. Dia akan tampil sendiri di dalam Lentera untuk diperiksa tugasnya. Kalau sementara ini penugasan selalu kita download dulu, baru dibaca, baru kita kasih nilai ya. Tapi nanti saya tanya di Pustipat apakah dia mau memasang plugin itu atau tidak nantinya. Oke. Nah, itu terkait tugas, pilihan ganda, dan esai ya. Walaupun tadi esainya tidak sempurna karena ada kendala di laptop saya ini ya. Tapi saya tahu semua sudah biasa menggunakan esai ya, teman-teman dosen di sini. Nah, kemudian kita sudah lengkapi tadi topik ya. Materi, penugasan, kuis sudah kita buat. Nah, untuk UTS dengan UAS itu juga semua dalam bentuk kuis ya. Kita mau pakai soal esai atau pakai soal pilihan ganda ya. Nah, ini harus semua. Nah, ini tadi pemeriksaan penugasan kayak gini ya. Ada file yang terkirim seperti ini, kita buka saya satu persatu. Tapi biasanya terdownload satu persatu ya. Nah, kalau periksa pilihan ganda ya kayak gini ya, setiap nomor itu dilakukan pemeriksaan ya. Nah, kalau pemeriksaan kuis ya otomatis ya, dia langsung melakukan pemeriksaan. Nah, ini tadi UTS semua pakai format kuis ya. Nah, ada hal baru biasanya kita ingin ya, biasa materi tahun lalu kita mau masih pakai. Apa yang harus kita buat dari nol lagi? Jawabannya tidak. Kita bisa memindahkan materi ajar kita yang sudah selesai ke materi ajar yang baru ya. Nah, jadi kita misalnya akan buat kelas contoh ya. Misalnya saya buat kelas, saya hapus saja ada kelas contoh di sini. Kelas contoh saya apa tadi ya? Rekayasa perangkat lunak contoh ini ya. Oh, ini sudah jadi. Ya, saya coba bikin saja mata kuliah baru dulu. Ups. Sebentar, saya bikin dulu. Tapi ini bikin mata kuliah baru tidak bisa dilakukan oleh, harus operator ya atau admin yang melakukan tambah mata kuliah baru. Saya tambah misalnya RPL contoh ya. Nama singkat RPL. Kita kasih miscellaneous saja. Ini 13 Februari 2006 sampai 2007. ID-nya sekian. Ini oke, kita simpan kelasnya. Kemudian saya daftar pengguna, saya sendiri saja dulu ya penggunanya. Jadi ini kelas RPL contoh ya. Nah, ini kelas RPL contoh ini sudah masuk di sini. Nah, seperti biasa default RPL contoh ini kan begini. Nah, bagaimana kalau seandainya RPL ini mata kuliah saya namanya rekayasa perangkat lunak ya. Bagaimana kalau saya mau kelas saya yang tahun lalu
itu langsung masuk ke sini. Nanti tinggal kita edit-edit saja waktunya, tanggalnya, absennya dan sebagainya. Tapi materinya kita mau pakai semua. Ya, apa yang saya harus lakukan? Maka yang saya harus lakukan adalah melakukan import materi saya yang tahun lalu. Saya cari materi saya adalah rekayasa perangkat lunak ini ya. Cari ini materi. Oh, ini materi ada di sini ya, RPL kelas C. Saya ambil ini contoh. Saya lanjut. Nah, ini semuanya saya ambil impor, semuanya saya impor ya. Saya impor. Nanti tinggal kita hapus-hapus kalau ada yang kita tidak perlu. Nah, ini umum ada RPL 1 sampai RPL 16. Nah, ini semua saya ambil saja. Saya ambil kemudian saya import. Ini saya lakukan import di sini. Nah, ini adalah kelas saya tahun lalu, saya mau impor di kelas saya di tahun ini. Misalnya ini seperti itu kondisinya ya. Jadi kita tidak bikin lagi materi berulang-ulang. Asal memang materinya ini lanjut saja ya kalau ada kayak gini. Nah, ini kita lihat tadi di RPL contoh, kelas RPL contoh mana tadi? Kelas RPL contoh KLMNOPQR. Oh, hilang dia. Oh, ini RPL contoh ya. Nah, ini tadi kelas saya yang baru RPL contoh. Ini sudah masuk semua ini datanya yang dari kelas sebelumnya. Ya, ini kelas RPL contoh yang tadinya cuma 4 topik, sekarang banyak, announcement pengumuman juga banyak. Ini kalau ada yang kita tidak perlu, misalnya announcement kita tidak perlu, kita hapus saja. Misalnya RPS-nya berubah ya kita hapus, ganti saja. Bagian-bagian kehadiran kita hilangkan misalnya apa-apa. Nah, ini adalah kelas baru. Jadi kalau materinya tidak berubah, tapi sebaiknya sih berubah-berubah, ada update ya. Tapi kalau mau di-update-nya sedikit-sedikit ya tidak masalah. Jadi kita bisa melakukan pemindahan kelas lama ke kelas baru. Nanti kita edit saja di bagian ini. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan dari nol lagi ya, kecuali bagian absensi dengan bagian RPS itu kita bisa update. Nah, materi juga begitu, materi yang ada walaupun strukturnya tidak usah kita utak-atik lagi. Strukturnya sudah benar, mungkin yang kita update itu cuma materi-materinya saja. Nah, itu kita hasil mengimpor kelas baru ini ya, seperti ini ya, saya melakukan pengimporan kelas baru. Nah, selain itu hal yang juga mungkin banyak yang belum pakai ya, mengenai penilaian sebenarnya ya. Penilaian itu saya harus bisa membuat penilaian di kelas yang sudah berjalan ya. Jadi ada di bagian nilai sini sebenarnya kita bisa atur. Ya, di sini kita bisa atur, cuma masih jarang yang pakai, semua masih memindahkan. Tapi kita bisa pindahkan. Kalau misalnya di sini kita ya mengatur, misalnya pengaturan di sini ya, kita kasih bobot, kita bisa ada pengaturan, kita kasih bobot. Quiz itu berapa persen, 0, berapa ya. Ini 1 itu 100% ya, kalau dia cuma 5% berarti 0,05. Nah, kemudian misalnya tugas proyek berapa persen, nah ini masih salah-salah, ini dia punya bobot ya. Nah, kalau ini sudah benar, kita langsung saja bisa langsung melakukan penilaian akhir di sini ya. Quiz ujian akhir berapa persen, ini berapa persen. Nah, ini bisa kita otak-atik di sini bobotnya ya. Nah, kalau bobotnya kita sudah otak-atik, ini nilai bisa kita impor atau kita ekspor ya, Nah, ini misalnya saya cuma mau lihat nilai di sini saya tidak pilih, saya cuma mau lihat nilai quiz saja, quiz 1, quiz 2, quiz 3, ujian tengah semester, tugas ya, kemudian ada quiz 4, ada quiz 5, tugas 2 sama ujian akhir semester. Ini saja saya mau lihat, saya unduh, saya download. Nah, ini muncullah nilai kita dalam bentuk Excel. Ini muncul tapi tidak kelihatan di Excel-nya ya. Nah, nanti akan muncul ada file Excel yang muncul. Nah, nilai-nilai yang dipakai itu akan muncul di situ. Nah, ini cuma muncul di browsernya saja ya. Ini kita download. Nah,
Ya seperti itu kita membuat penilaian. Jadi penilaian itu bisa kita hitung, kita kasih bobot, misalnya absen 0,05%, iya 0,05 ya di pembobotan tadi di sini pengaturan. Misalnya final itu 35%, ya kita tinggal kasih 0,35 bobotnya di sini. UTS UAS itu misalnya UTS itu misalnya 25% ya, kita kasih di bagian ujian tengah semester itu 0,25 ya. Dan seterusnya nanti intinya adalah 100%. Nah ini ya inilah semua yang barangkali perlu kita buat sama-sama. Nah kalau ada pembuatan nilai, kita hitung nilai di sini ya. Nanti contohnya kayak gini keluarnya. Ini nilai-nilai yang bisa kita pakai. Nilai ini bisa kita hitung manual bagian akhirnya, bisa juga kita serahkan sama Lentera saja penuh kalau memang kita gunakan secara penuh. Nah kalau bagian akhir itu semua sudah saya sampaikan. Bagian akhirnya kayak begini bentuknya ya. Di bagian umum paling atas itu ada pengumuman, ada RPS, kemudian ada, jadi saya kasih besar sedikit, ada RPS, ada absensi ya, ada RPL 1, kalau saya pakai nomor 01 juga boleh di depan, pokoknya ada nomornya. Nomor ini menunjukkan pertemuan keberapa ya, nah, ini kedua, ketiga, 4, 5, jadi ini semua adalah model akhir ya, model versi lengkap sampai dengan ujian tengah semester ini. Nah itu versi lengkap dari Lentera kita ya. Jadi kita menyimpulkan di bagian akhir. Jadi institusi kita ini meminta bantuan kita untuk menggunakan Lentera karena ini akan berpengaruh pada institusi terkait dengan pemeringkatan kita. Jadi dengan tidak menggunakan Lentera kita menghilangkan potensi pengunjung website Win Alauddin ya. Nah itu yang jadi masalah. Kemudian ini juga adalah kewajiban yang memang sudah diwajibkan bagi semua dosen, dan jika tidak digunakan itu akan tidak muncul di bagian BKD LKD-nya ya. Jadi saya harap teman-teman ikhlas menggunakan ini. Ini adalah teknologi yang kita miliki, ini adalah proses pembelajaran atau learning management system yang kita miliki. Gunakan sebaik mungkin untuk membantu institusi kita. Nah, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini melalui video pelatihan ini. Dan video ini kita buat karena kemarin tidak berhasil di recording ya untuk proses pertemuan kita melalui Zoom. Saya kira demikian penyampaian dari saya, pelatihan yang diberikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.